أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzanallahu wa iyyakum. Masih membahas tentang hubbin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab hubbin Nabi, bab tentang cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minal iman. Bagian dari keimanan. Kita sudah membaca dua hadis yang terkait dengan bab ini. Kita lanjutkan dengan hadis yang ketiga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min asyaddi ummati li hubban nasun yakununa ba'di yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malihi. Riwayat Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, di antara umatku yang paling mencintai aku adalah orang-orang yang hidup sepeninggalku, orang-orang yang hidup setelah aku wafat, yang mana mereka berharap bisa melihatku meskipun harus mengorbankan keluarga dan hartanya. Ini merupakan keterangan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang ciri atau tanda orang yang cinta kepada beliau. Dan akan ada orang-orang yang sangat cinta kepada beliau sepeninggal beliau. Bukti cintanya mereka apa? Berharap bisa bertemu, bisa melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun harus mengorbankan keluarga dan hartanya. Ini ciri orang yang cinta kepada Nabi. Harta, keluarga lebih murah atau tidak lebih terhormat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun harus mengorbankan harta dan keluarganya. Karena memang cinta itu butuh pengorbanan, dan ciri orang yang mencintai, dia pasti berkorban. Semakin kuat cintanya, semakin besar pengorbanannya. Demikian pula orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara tanda mencintai Nabi itu diantaranya adalah selalu ingin bisa melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu diantara ciri orang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain ingin melihat wajahnya Nabi, orang yang mencintai Nabi itu juga punya ciri, yaitu selalu ingin tahu tentang Nabi, selalu ingin mengetahui tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula orang yang cinta Nabi selalu menyebut beliau, mengingat beliau dengan bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula orang yang cinta Nabi selalu mengikuti petunjuk-petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula orang yang cinta Nabi akan terlihat dari
senantiasa melakukan pembelaan dan selalu membela, siap menjadi martir, martir, mujahid, siap jadi tebusan untuk membela syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tanda-tanda cinta. Jadi bukan hanya sekedar ucapan, dan siap sabar menanggung cemoohan, hinaan gara-gara dia mengikuti dan mempertahankan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagaimana hadis selanjutnya dari Abu Dzar radhiyallahu an. Beliau pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inni uhibbukum ahlal bait." Sesungguhnya aku mencintai kalian, wahai keluarga Nabi. Ini beliau menyampaikan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi meminta Abu Dzar untuk bersumpah. Apakah demi Allah, atau demi Allah, apakah engkau mencintai, betul-betul mencintai kami? Abu Dzar pun bersumpah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa'idda lil faqri tijfafan, fa innal faqra asra'u ila man yuhibbuna minas sayli min a'lal akmati ila asfaliha." Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya persiapkan kesabaranmu untuk menghadapi kefakiran. Fa'iddah, jahiz, persiapkan. Lil faqri tijfafan, kamu kalau betul-betul cinta kepada aku, betul-betul cinta kepadaku, maka persiapkan kesabaran untuk menghadapi kefakiran. Artinya bisa jadi Allah mengujimu dengan kefakiran, dan ujian inilah sebagai pembukti kejujuran cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana yang termaktub di dalam firman Allah di dalam surat Al-Ankabut ayat 1 dan seterusnya, di mana Allah azza wa jalla berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, alif lam mim, ahasiban nasu an yaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah manusia itu ketika mereka mengucapkan kami beriman lalu tidak diuji? Sungguh, kata Allah azza wa jalla, kami menguji mereka untuk mengetahui apa? Siapa yang jujur dalam keimanannya dan siapa yang tidak jujur. Karena kejujuran itu, kejujuran iman itu akan terlihat ketika ada ujian. Ketika ada ujian. Kalau tidak ada ujian, gak terlihat. Kondisi enak, kondisi nyaman, kita senang beribadah, senang ke masjid, tidak ada ujian apa-apa. Ujian apa-apa maksudnya ujian yang membuat kita susah. Ketika tidak ada ujian yang membuat kita susah, kita masih beribadah kepada Allah, aktif di majelis-majelis taklim, itu hal yang wajar. Namun yang luar biasa, ketika orang diuji oleh Allah, dia tetap taat kepada Allah, dia tetap patuh kepada Allah, dan tidak protes terhadap takdir Allah, maka iman itu akan terlihat kalau kita mendapatkan ujian ya. Tapi jangan minta kepada Allah untuk diuji ya. Itu tidak boleh. Artinya diuji dengan penyakit, diuji dengan hal yang berat, tak boleh. Bahkan kita diperintahkan untuk meminta kesembuhan dan keselamatan.
Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah. Itu yang diajarkan oleh Nabi untuk kita agar diucapkan, agar dijadikan sebagai doa kita minta kepada Allah. Tapi harus siap-siap diuji, pasti diuji. Kenapa? Karena kita berada di tempat yang memang Allah ciptakan sebagai tempat ujian, tempat fitnah. Apa itu? Dunia. Karena Allah sudah mempertegas di dalam Al-Qur'anul Karim, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Liyabluwakum. Itulah mengapa surat Tabarak itu setiap malam kita dianjurkan untuk membacanya, Pak. Agar kita selalu ingat, urip iki ujian. Hidup ini adalah ujian. Kalau kita sadar kita di tempat di mana kita pasti akan diuji, maka tentunya kita akan siap. Termasuk hadis ini menegaskan bahwa kepada Abu Dzar, kalau kamu betul-betul, maka persiapkan kesabaranmu. Sekalipun tidak semua orang yang cinta kepada Nabi betul-betul cinta itu diuji dengan kefakiran, tidak. Namun sebagian dari ujian itu bisa jadi dengan kefakiran. Ada teman-teman kita yang dulu makmur, Pak, hartanya. Mereka-mereka yang dulu jadi artis dan sebagainya. Ada sebagian yang justru ketika mengikuti ajaran Nabi, meninggalkan lingkungannya maksiat, meninggalkan perbuatan maksiat, Pak, itu justru dari aspek ekonominya jatuh. Ujian dari Allah. Namun ujian pasti akan ada apa? Ada jawabannya, Pak. Allah sudah menyiapkan jawaban, tinggal kita sabar saja. Ya. Manusia itu kalau ngasih ujian, kertas ujian, kita kalau diuji di sekolah, guru sudah punya jawaban apa enggak, Pak? Sudah, ya. Tidak mungkin ada guru ngasih ujian lalu tidak ada jawaban nih. Ini guru berarti agak ya gimana gitu. Allah itu kalau ngasih ujian, sudah ujian datang jawaban ada, solusi itu pasti menempel. Cuma kadang manusia tidak sabar. Bahkan terkadang dia sudah dekat dengan solusi, kemudian dia justru melakukan hal-hal yang melanggar aturan Allah. Fa inna ma'al usri yusra. Kembali kepada hadis ini. Di dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi dari Abdullah bin Mughaffal yang terkait dengan hadis ini, ada riwayat yang lain. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Hakim. Di dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi dari Abdullah bin Mughaffal, beliau berkata, qala rajulun lin Nabi sallallahu, ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia membuat pernyataan, wallahi inni la uhibbuk. Ya Rasulullah, bersumpah dia, demi Allah saya betul-betul cinta kepadamu. Nabi berkata kepada orang itu, unzur ma taqul, kamu perhatikan apa yang kamu ucapkan itu. Serius, kamu betul-betul cinta kepadaku? Dia mengatakan, wallahi inni la uhibbuk. Diulang kembali oleh Nabi pernyataannya, unzur ma taqul. Kamu lihat itu apa yang kamu ucapkan, perhatikan ucapanmu. Demi Allah ya Rasulullah, saya sadar ngomong ini. Ini menunjukkan bahwa seorang muslim itu kalau ngomong itu dengan kesadaran dari mana? Dari hati. Jangan kalam fadhi. Kalam fadhi itu ngomongnya cinta, hatinya tidak ada mahabbah. Dan nanti terlihat dari mana perilakunya. Ada manusia yang kalau ngomong tentang Nabi, wah fasih dia, salawatnya fasih. Tapi keluar dari masjid, tukang tipu, pencaci maki, wala melihat sunnah Rasulullah SAW. Tapi kalau ngomong Nabi, oh ana uhibbu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka lihat salawat jerit dia, Allah sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu terucap dari hati, good, Pak, bagus itu. Namun kalau itu hanya lisan dan kesini dan tidak ada amalan, bohong Anda. Maka itu yang selalu diucapkan. Nabi itu kalau ada orang sampai bersumpah, Nabi mengingatkan dia, kamu sadar, betul tak? Kenapa? Karena dia ngomong dari sini, Pak, bisa jadi seperti orang
munafik. Nabi tidak ingin ada dari umatnya yang ngomong tapi tidak dari hati. Apalagi sesuatu yang besar, cinta betul-betul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengingatkan, kamu perhatikan yang kamu ucapkan. Nah, ya Rasulullah. Kemudian Nabi menyampaikan seperti hadis Abu Dzar tadi, kalau begitu, kalau kamu cinta, kamu harus siap diuji. Salah satu ujiannya dengan kefakiran. Maka persiapkan pakaian kesabaran untuk menghadapi kefakiran. Kenapa? Fa innal faqra asra'u ila man yuhibbuna minas sayli min a'la al-akmah ila asfaliha. Karena kefakiran itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih cepat datang kepada orang yang mencintai kami dari arus atau banjir yang turun dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Lebih cepat. Dua hadis ini ikhwani fillah azzalallahu wa iyyakum, terutama hadis yang terakhir, itu Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan haditsun hasan. Hadisnya hasan, artinya sahih, yakni diterima, dipakai, bisa dipakai, dijadikan hujjah. Namun sebagian ulama yang lain berpendapat hadisnya lemah. Hadisnya lemah. Dan mereka mengkritik juga isi dari hadis ini, di mana Nabi mengatakan orang yang mencintai kami itu lebih, kefakiran itu lebih cepat datang kepada orang yang mencintai kami, itu juga menjadi bahan kritik. Mereka mengatakan justru para sahabat tidak semuanya menjadi orang fakir, tapi di antara mereka ada orang yang menjadi miliarder kaya raya. Ini tentunya ala kulli hal, kalau kita mengikuti penilaian Al-Imam At-Tirmidzi, dan beliau itu sudah ulama, imam ahlul hadis, maka maksudnya bukan berarti semua orang yang mencintai Nabi pasti fakir, tidak. Tapi bisa jadi Allah mengujinya dengan kefakiran. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut dan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla yang lain. Ikhwani fillah azzalallahu wa iyyakum, ini tentang mahabbah, ya, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan cinta kepada Nabi. Ikhwani fillah, itu kita mulai dari mengenal beliau sallallahu alaihi wasallam. Tak kenal maka tak sayang. Bagaimana kita bisa membuktikan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita tak tahu sejarah hidupnya Nabi, tidak pernah membaca man huwa Rasulullah SAW, tidak pernah membaca tentang akhlaknya beliau, akhlak beliau di tengah-tengah keluarganya, akhlak beliau bersama umatnya, akhlak beliau dengan seluruh manusia, bagaimana ibadahnya beliau. Kita tidak pernah baca itu, Pak. Tidak pernah duduk, tidak pernah baca, tidak pernah duduk di majelis taklim yang isinya adalah tentang kehidupan Nabi, lalu mengaku cinta. Kita ini kalau ngaku cinta selalu ingin tahu apa yang kita cintai. Kalau dia bisa dilihat, selalu kita ingin melihat. Ya. Ini hari Ahad, yang suka Liga Inggris melekan, Pak. Ya. Tadi malam melekan. Itu kenapa? Mahabbah dia. Ngantuk di serop kahwa, Pak. Harus lihat dia. Yang suka liga-liga langsung lihat. Ya. Kenapa cinta? Dan itu memang buktinya seperti itu. Maka kalau kita tidak tertarik duduk di majelis taklim, tidak tertarik membuka hadis sabda-sabda Rasulullah SAW, tidak ada dorongan. Jangan teriak-teriak aku cinta, Pak. Perbanyak istighfar. Apalagi kemudian tidak mau mengamalkan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka insya Allah ini duduknya kita di sini sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti, ya, kita korbankan sekarang ini, dan cinta kita kepada Nabi itu tidak membutuhkan pengorbanan seperti pada zaman sahabat Rasulullah SAW. Kalau mereka betul-betul, mereka betul-betul diminta untuk mengorbankan harta dan nyawa setiap hari, bangun tidur pada panggilan perang. Kita orang tidak ada, hanya panggilan apa? Hayyalas salah, hayyal falah.
Itu pun datang ke masjid, pulang ada kahwa kadang-kadang, sahih, zain. Ya. Tidak usah sarapan di rumah. Sekarang masjid-masjid kan seperti itu. Subhanallah. Pengorbanan kita ini apa? Tidak ada. Cuma hanya kita baca, kemudian mengamalkan dan membela, suarakan. Jangan sampai orang-orang pembenci Rasulullah SAW dan ajarannya itu menyuarakan suara mereka, mendengungkan suara mereka, mengeraskan suara mereka, kita tiarap. Oh, udah benar itu. Suarakan melalui medsos kita, melalui apapun. Inilah ajaran Rasulullah SAW. Mau dicela, mau dihina, ya. Itu sudah hal yang lumrah, ya. Sejak Allah ciptakan, sejak Allah turunkan Nabi, bahkan sejak Allah ciptakan manusia, itu sudah ada yang menentang. Sejak Allah ciptakan manusia, mengajak manusia kepada kebenaran, sudah langsung ditentang. Itu tentang mahabbah kita kepada Rasulullah SAW. Wujudkan dengan apa? Dengan mengetahui, mengingat, membaca sejarah beliau, mengamalkan dan membela. Ya, coba tengok nanti di rumah kita, ya, apakah ada buku-buku tentang Rasulullah SAW. Ya. Coba kita tengok. Itu nanti kita tahu ini kita cinta beneran apa enggak ini. Ya. Dak ono sama sekali buku, dak ono. Wala yang ada kaset DVD, film KB. Ya. Ya. Ya berarti cintanya sama itu. Ya. Cintanya sama itu. Maka mari terus kita membangun di dalam diri kita mahabbah. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, dan cinta pada orang-orang saleh, Pak. Itu terus kita bangun, Pak. Terus kita kuatkan sampai tersingkir cinta-cinta kepada selain Allah. Itu butuh proses. Butuh proses. Tidak bisa langsung. Dan berat itu. Itu kita terus kita bangun itu. Karena wallahi kalau kita sudah mencintai Allah, Rasul, selesai sudah. Kita betul-betul mendapatkan sesuatu yang paling bermanfaat buat kita. Karena satu-satunya cinta yang memberikan manfaat adalah cintanya Allah dan Rasulnya. Kelas. Dan mencintai yang paling bermanfaat buat kita adalah mencintai Allah dan Rasulnya. Kalau sudah kita sampai cinta kepada Allah dan Rasulnya melebihi segala-galanya, ya kita akan mendapatkan buah dari cinta kita kepada Allah dan Rasulnya itu. Buahnya itu manis di dunia sampai kita berjumpa dengan Allah. Tapi kalau isinya hati kita tidak ada cinta pada Allah, cintanya kepada makhluk, ya, akan kecewa kita. Manusia itu lebih banyak mengecewakan, ya, kecuali orang tua kita. Jadi cari cintanya Allah dan pupuk cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasul Muhammad SAW. Kemudian bab selanjutnya, bab yang ke-16, bab al-amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ini masih dalam kategori tentang Islam dan iman. Amar ma'ruf nahi munkar itu bagian dari keimanan. Amar ma'ruf nahi munkar itu merupakan amalan yang penting. Kita bisa membaca ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah SAW terkait dengan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar artinya perintah kepada kebaikan dan mencegah perbuatan buruk. Amr itu perintah. Jadi ketika ada kewajiban yang ditinggalkan, kita punya tanggung jawab untuk memerintahkan yang bersangkutan untuk melaksanakannya. Ketika ada kemungkaran yang dilakukan, kita punya tanggung jawab untuk mencegahnya, melarangnya berbuat mungkar. Dan ini tanggung jawab seluruh umat Islam. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Imran ayat 104, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaknya ada di antara kalian umat yang mengajak kepada
yang baik. Yad'una ilal khair, mengajak manusia kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan memerintahkan manusia kepada yang untuk berbuat yang ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah perbuatan munkar. Wa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang melakukan aktivitas dakwah, yang mengajak orang kepada kebaikan, yang memerintahkan orang untuk berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan mungkar, itulah orang-orang yang bahagia, itulah orang-orang yang sukses. Kesuksesan diri kita itu tergantung bagaimana kita melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau orang baik ibadah mahdohnya, tapi dia tidak peduli dengan kondisi sosialnya, mau rusak, mau hancur, mau kemungkaran merata di mana, saya tidak peduli, yang penting wirid. Menurut Al-Quran dia bukan orang yang sukses, bukan orang yang selamat di dunia wal akhirah. Tak usah jauh-jauh kita cari dalilnya, cukuplah surat Al-Asr memberikan arahan kepada kita untuk menjadi orang-orang yang beruntung. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Demi waktu, seluruh manusia kata Allah berada dalam kerugian semua. Illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Siapa orang yang keluar dari kerugian? Yang tidak rugi, Pak. Dan ini kerugian yang hakiki, rugi yang betul-betul membuat kita tersiksa, karena Allah yang menyatakan kerugian itu. Kalau manusia mengatakan kepada kita, ente rugi, antum rugi, ente khosaro, belum tentu kita khosaro, Pak. Terkadang kalau kita tidak majlis sama sohib-sohib, oh ente khosaro raksyi, nah, dibilang khosaro kalau tidak majlis. Tapi kalau tidak ikut pengajian, tidak ada yang ngomong ente khosaro, tidak mela pengajian lah. Artinya apa? Khosaronya manusia itu bisa jadi itu bukan khosaro. Tapi kalau Allah mengatakan anta khasir, selesai sudah, ente betul-betul rugi. Dan kita kalau melihat label itu, jangan label manusia, apa manusia dia, Allah. Jangan terlalu memikirkan labelisasi dari manusia. Allah, bagaimana Allah melihat saya, itu yang penting pertama kali. Dan hidup kita akan merdeka, tenang kalau kita hanya melihat Allah. Manusia memberi label kepada kita, cocokkan benar apa enggak. Kalau benar kita salah, kita bertobat kepada Allah. Tapi kalau hanya ngomong-ngomong, ya sama seperti kata-kata khasir, kerugian. Siapa yang tidak rugi? Illa alladzina amanu wa amilus shalihat. Beriman, beramal soleh, cukup lah. Ada amalan yang lain, aktivitas yang lain. Watawasau bil haqq, watawasau bis sabr. Saling tawasau, saling berwasiat kepada kebenaran, dan saling berwasiat dalam kesabaran. Saling berwasiat, Pak. Tak boleh diam, antum. Dan apalagi ditegaskan dalam ayat ini, wa ulaika humul muflihun. Orang-orang muflih itu siapa? Ternyata mereka adalah orang-orang yang melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Mereka orang-orang yang melaksanakan dakwah fi sabilillah. Kita kalau ingin mendapatkan gelar al-falah, maka amalkan ini. Dan di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla mengatakan hendaklah ada di antara kalian. Maka di sini kalau kemungkaran itu dilihat oleh orang banyak, cukup sebagian orang yang mengingkari kemungkaran, maka sebagian yang lain sudah terlepas dari kewajiban. Kalau ada saudara-saudara kita yang sudah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, ini terkait kemungkaran yang umum,
Ada saudara-saudara kita yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, maka sebagian yang lain sudah gugur kewajibannya. Kecuali kemungkaran ini tidak hilang, kecuali kita terlibat, maka kita harus terlibat. Oleh karena itu, bersyukurlah, berterima kasihlah kepada saudara-saudara antum yang bergerak dalam ingkarul munkar. Antum sudah diwakili itu. Jangan dihina gara-gara beda madhab. Jangan, ikhwani fillah. Ada kesalahan dialog, cara-cara yang baik. Amar ma'ruf munkar itu tugas berat itu. Tidak bisa kita pikul dengan sendirinya jamaah kita. Lah, ada saudara-saudara kita yang bergerak untuk membasmi miras, narkoba. Ada saudara-saudara kita yang bergerak untuk membasmi kesyirikan, hal-hal yang khurafat. Antum kalau melihat mereka bersyukur. Ya Allah, alhamdulillah, didukung. Karena ini tugas bersama, tugas kolektif, tanggung jawab bersama. Maka alhamdulillah kalau sudah ada yang melakukan itu. Karena ingkarul munkar itu lebih berat daripada amar ma'ruf. Amar ma'ruf itu lebih enak. Antum ngajak orang sholat, hatta dia tidak sholat, nggak mungkin marah dia. Ayo sholat, enggak, ya. Tapi kalau antum sudah ngingkari kemungkaran, masyarakat marah. Ini jangan diingkari. Dan memang lebih berat ingkarul munkar itu. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Imran ayat 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat. Kita ini dilahirkan, diciptakan, dihadirkan sebagai umat yang terbaik. Namun kriteria umat yang terbaik apa? Kita menjadi umat yang terbaik kalau melaksanakan tugas-tugas ini. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Namun kalau kita tinggalkan amar ma'ruf nahi munkar, apalagi tidak beriman, maka tidak ada manfaatnya kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ciri khasnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kemudian di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat permisalan yang indah tentang pentingnya amar ma'ruf nahi munkar dan bahayanya kalau dalam sebuah masyarakat kemungkaran itu dibiarkan merajalela. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Mathalul qa'im ala hududillah wal waqi' fiha kamathali qaumin istahamu ala safinah fa asaba ba'dhum a'laha wa ba'dhum asfalaha." Permisalan orang-orang yang mengingkari kemungkaran dan orang-orang yang berbuat kemungkaran. Permisalan dua golongan ini seperti satu kaum yang berbagi tempat di kapal besar. Fa asaba ba'dhum a'laha wa ba'dhum asfalaha. Yang satu bertempat di atas, yang satunya satu kelompok bertempat di atas, satu kelompok bertempat di bawah. Yang di bawah kalau mau mendapatkan air dia harus naik dulu. Lalu karena capek naik lagi, mereka mengatakan, kalau seandainya kita bolongi kapal ini agar kita tidak naik ke atas, cukup dibolongi air langsung masuk. Itu ide yang di bawah. Walam nu'dhi man fawqana. Kalau kita bolongi, kita tidak perlu ke atas, tidak ganggu yang di atas. Kita tuntaskan sedikit. Apa kata Rasulullah SAW? Fa'in yatrukuhum wa ma aradu halaku jami'an. Kalau yang di atas, orang-orang yang di atas ini membiarkan orang-orang yang di bawah membolongi kapal yang mereka tumpangi, apa yang terjadi?
tenggelam. Siapa yang tenggelam? Semua, bukan yang di bawah toh. Yang di atas ikut tenggelam. Wa in akhadhu ala aidihim najaw wa najaw jami'an. Maka kalau yang di atas itu mencegah yang di bawah agar tidak membolongi kapalnya, maka dua-duanya, dua kelompok ini selamat. Permisalan yang luar biasa, Pak. Kalau orang-orang solehnya, orang-orang berakalnya, orang-orang baiknya diam terhadap kemungkaran, ketika Allah turunkan azab, Allah tidak milih-milih lagi, semuanya kena. Sama seperti orang yang di atas membiarkan, dia tidak melakukan tapi dia membiarkan, ternyata berakibat pada bencana buat mereka. Maka membiarkan kemungkaran itu bencana buat semua, dan menutup pintu-pintu kemungkaran itu berkah buat semua. Ya, insyaallah kita lanjutkan tentang amar ma'ruf nahi munkar ini pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.